Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Hari ini Sabtu 19 November 2022. Saya Pendeta Indah Sriatun bersama Sophie Olivia Genesia Siagian mengajak kita semua mengadakan renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Renungan kali ini mengambil tema menegur dengan kasih. Untuk itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami datang lagi kepadamu untuk belajar menegur dengan kasih. Menegur untuk memberi kehidupan yang akhirnya memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bermohon, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dari firman Tuhan tadi, Mama akan mengajukan beberapa pertanyaan begini. Apa yang harus jemaat Tesalonika lakukan bila ada di antara mereka yang tidak mau mendengarkan nasihat Paulus dan rekan-rekannya? Tandailah dia dengan jangan bergaul dengan dia, supaya dia menjadi malu, tetapi jangan anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Apakah yang menjadi dasar kita menegur mereka yang tidak mau mendengarkan nasihat? Yang menjadi dasar kita menegur mereka yang tidak mau mendengar nasihat adalah semua karena kasih. Karena kalau tanpa kasih, maka semua akan sia-sia. Terima kasih untuk jawabanmu. Kata tegurlah dia dalam bahasa Yunani adalah elego, yang artinya menurut Tainer, penulis teologi, ada dua. Pertama, to confit, refund, artinya menghukum atau berbantah-bantah dengannya. Yang kedua, to find fault with and correct, artinya menemukan kesalahannya dan memperbaikinya. Bagian yang kedua inilah yang tepat kita pakai untuk kata tegurlah dia. Artinya ketika kita bertemu dengan orang itu bukan untuk menghukumnya atau menghakiminya dan bukan untuk berbantah-bantah dengannya. Perlu diingat, menegur seseorang bukanlah perkara yang mudah. Banyak orang tidak suka ditegur. Bahkan seringkali orang yang tidak kita tegur akan marah dan akhirnya justru dia membenci kita. Sebab menegur seseorang selalu membawa resiko. Namun kita harus berani mengambil resiko itu, asal dengan tujuan yang tulus dan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya kalau memang seseorang itu perlu ditegur, tegurlah. Teguran yang disampaikan harus dibungkus dalam kasih. Teguran yang dilakukan di luar itu akan menimbulkan masalah baru. Bisa-bisa jadi marah dan kesal. Saudara, Paulus mengajarkan bagaimana menegur. Teguran yang keras biasanya didasari oleh amarah. Amarah menyebabkan mulut tidak terkendali dan akan mengeluarkan kata-kata yang keras dan menyakitkan. Ini akan menyebabkan munculnya masalah baru, yaitu pertengkaran. Tentu, cara ini tidak akan membawa kepada penyelesaian yang lebih baik. Cara yang benar adalah menegur dengan suara lemah lembut, walaupun hati sudah jengkel. Itu memang tidak mudah, butuh apa yang disebut dengan pengorbanan. Kasih seperti kita belajar dari Yesus yang berkorban di kayu salib sampai mati. Apakah itu berupa korban pemberian, perhatian, dan bahkan korban dalam bentuk perasaan? Kita harus mewujud nyatakan kasih Kristus dalam hidup dengan kasih.
Mari selaku pelajar, mahasiswa, karyawan, usahawan, dan orang pemerintah dan orang-orang rohaniawan, adakah pesan Tuhan yang saudara temukan melalui perenungan hari ini untuk dilakukan? Untuk itu, bagikanlah kepada rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat atau komsel, atau media yang tersedia untuk selalu menegur seorang, baik itu rekan sekerja, segereja, ataupun dalam keluarga, harus selalu dilandasi kasih Kristus, bukan dengan amarah yang akhirnya menimbulkan pertengkaran atau masalah baru. Mari Bapak Ibu Saudara kita menutupnya di dalam doa. Terima kasih Bapa, waktu yang Kau berikan kepada kami. Ajarkanlah kepada kami untuk menegur seseorang dengan niat kasih. Kasih untuk mereka kembali hidup bersyukur. Sebab mempunyai teman, sahabat, kakak, adik, orang tua, rekan-rekan yang saling mengasihi. Walau awalnya terasa sakit, namun kini menjadi sembuh dan pulih. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk semua hal ini. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah bersaat teduh bersama dengan keluarga kami. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.